Bertemu kembali dengan saya Polmer Dadabdab. Pada saat ini saya akan bahas tentang materi peluang, yaitu aturan penjumlahan. Materi ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 12. Baik, kita mulai dari contoh-contohnya ya. Jadi nanti mengerti kira-kira seperti apa dia aturan penjumlahan. Kita lihat contoh satu. Si Gapiton mempunyai 6 pasang sepatu olahraga berbeda warna. Jika si Gapiton ingin olahraga, berapa banyak cara si Gapiton menggunakan sepatunya? Nah, di sini sudah ada gambar sepatunya. Jadi yang pertama, bahwa sepatu si Gapiton itu adalah warna hitam. Nih, saya buat nih. Ya. Kemudian sepatu yang kedua, sepatu si Gapiton itu adalah warna pink. Saya tulis ini P. Kemudian yang ketiga adalah nih, warna biru. Saya tulis B. Kemudian adalah abu-abu, ya. Ini saya tulis di sini A. Nah, kemudian selanjutnya adalah hitam dan yang terakhir itu adalah merah. Nah, ini dia. Oke, pertanyaannya tadi adalah berapa banyak cara si Gapiton menggunakan sepatunya jika dia ingin olahraga. Tentu kemungkinan yang pertama, ya, kemungkinan yang pertama, maka si Gapiton akan memakai warna hitam, ya. Ini kemungkinan pertama. Oke. Kemudian bisa juga si Gapiton menggunakan warna pink atau bisa biru, kemudian bisa juga abu-abu, bisa juga hitam, bisa juga merah. Artinya banyaknya cara si Gapiton untuk memakai sepatunya itu yang ini. Berapa banyak itu? 6. Jadi banyak cara adalah 6. Ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik. Itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Dari kota A ke kota D dapat melalui beberapa jalur. Seperti gambar di bawah ini, itu maksudnya. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Tentu di bawah ini, ya, ini sudah digambarkan jalurnya, ya. Jadi ini A sampai ke D. Tentu kalau A sampai ke D bisa juga, atau maaf, kalau dia seseorang, ya, kalau seseorang bepergian dari kota A ke kota D, berarti kemungkinan yang pertama bisa dilalui dia adalah jalur apa? Jalur A, dia berangkat dari A, kemudian B, kemudian ke D, sampai ke D. Nah, jalur yang kedua bisa juga dia A, kemudian ke kota C, kemudian ke kota D. Nah, kita hitung. Kalau dia berangkat atau kalau dia mengikuti jalur ABD yang ini. Kalau ini saya misalkan 1, 2, ini 1, 2, 3, berarti kemungkinannya kalau dia dari ABD yang mana? ABD, ya. Berarti bisa saja A1, B, kemudian 1D. Sampai dia di D. Atau bisa juga apa? A1, B, kemudian kalau tadi dia dari B ke 1D, sekarang berarti bisa juga apa? 2D. Ya kan? Bisa juga apa? A1B, kemudian dia ke 3 terus sampai di D. Nah, itu kalau dari jalur A1 pertamanya. Kemudian bisa juga dia dari jalur A2, ya. Berarti kalau kita hitung A2B, begitu kan? Terus 1D.
kemudian A2. Begitu kan? B2D. Atau A2 gitu. B3D. Nah, begitu kalau dia dari jalur ABD. Nah, sekarang kalau kita hitung ini banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini sudah 6. Nah, yang kedua, kalau kita melalui atau kalau dia melalui ini ACD, ya. Nah, kalau dia mengikuti jalur ACD, berarti kemungkinan yang pertama yang dari mana? Pertama dari A. Kemudian kalau ini saya buat 1, 2, berarti apa? A, C, 1, D. Kemudian A, C, 2, D. Ya, kemungkinan kalau dia dari jalur ACD kan hanya itu ya. Artinya hanya 2 cara. Jadi banyaknya kemungkinan jalur yang bisa atau yang dapat dilalui dari kota A ke kota D itu sama saja dengan ini. Yaitu 6 tambah 2 atau 8 cara ya. 8 cara atau banyak kemungkinannya 8 jalur. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua. Oke, kita lihat contoh yang ketiga ya. Nah, di contoh ketiga ini dikatakan apa? 3 keping uang logam dilantumkan. Dilantumkan itu dilemparkan maksudnya ya, secara bersamaan. Tentukan banyak hasil yang mungkin terjadi. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah karena ini adalah 3 uang logam, kita tahu hasil yang mungkin dari 1 uang logam itu adalah apa? Angka, gambar ya. Nah, oke, berarti kalau saya buat di sini ini angka, ini gambar. Artinya ini untuk 2 uang logam. Untuk 2 uang logam hasil yang mungkin apa? Angka-angka, angka gambar, kemudian apa? Gambar angka, kemudian gambar. Nah, ini hasil yang mungkin untuk 2 uang logam. Tadi pertanyaannya adalah 3 uang logam. Berarti kalau 3 uang logam artinya adalah yang 2 uang logam, angka gambar, yang ini, kemudian gambar angka, gambar, kita pasangkan lagi dengan 1 uang logam. Ya, maka hasil yang mungkinnya apa? Angka, kemudian apa ini? Angka gambar, selanjutnya angka gambar angka ya. Nah, kemudian apa? Angka gambar. Nah, terus gambar angka, kemudian gambar angka gambar, selanjutnya gambar angka, kemudian gambar. Jadi banyak hasil yang mungkin terjadi adalah yang ini. Berapa banyak itu? 8. Nah, itu jawabannya. Oke, baik. Kita lihat contoh terakhir. Ya, kita lihat contoh terakhir. Tentukan banyak bilangan genap ya yang terdiri atas 3 angka yang berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan, bilangan itu genap. Ciri-ciri bilangan genap, apa? Ciri-ciri bilangan genap? Bilangan itu haruslah angka satuannya genap. Nah, bilangan yang mau kita susun itu genap harus juga terdiri dari 3 angka dan berbeda. Berbeda maksudnya di sini adalah
tidak boleh menggunakan angka yang sama. Ya, tidak boleh menggunakan angka yang sama. Baik, kalau kita mulai. Ya, kalau kita mulai dari angka ratusan. Misalnya di sini saya buat angka ratusannya angka 1. Oke, kalau angka ratusannya angka 1, berarti angka puluhannya tentu boleh angka berapa? Ya, boleh angka 2, kemudian 3, 4. Jadi angka puluhannya nggak boleh lagi angka 1. Ya, karena sudah angka ratusan, angka 1. Tadi kan tidak boleh atau harus angkanya apa? Berbeda. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Kalau puluhannya 2, maka yang mungkin di sini apa? Angka 4. Kalau 3 kan di sini nggak mungkin 3, karena kan dia harus apa? Bilangan genap. Kalau 3 di sini nanti kan 123, 123. Nah, yang dimintakan adalah harus bilangan genap. Karena harus bilangan genap berarti angka 3 ini kita hapus. Oke, kemudian kalau dia ini 1, 3, berarti 3. Nah, di sini bisa berapa? 2, 4. Jadi kalau langsung di sini saya tuliskan ini 1, 2, 4. Kemudian yang ini adalah 1, 3, 2. Kemudian yang ini 1, 3, 4. Nah, kalau di sini angka 4, berarti kemungkinannya angka berapa? Di sini angka 3 ya. 3. Kalau di sini kita buat 2, 1, 4, 3. 1, 4, 2. Nah, kalau 1, 4, 3, yang ini kan tentu bukan angka genap. Jadi saya hapus saja ya. Berarti di sini yang mungkin di sini hanyalah 2. Sehingga 1, 4, 2. Totalnya ini sudah 4. Oke, baik. Kita lanjut. Kalau di depan atau ratusannya adalah angka 3. Dengan cara yang sama berarti puluhannya boleh angka 1, angka 2, dan angka 4. Kalau angka 1 puluhannya berarti di sini 2, 4. Artinya ini bilangannya 3, 1, 2. Kemudian 3, 1, 4. Nah, kalau ini sudah puluhannya 2, maka mungkin di sini hanya 4. 3, 2, 1 kan nggak mungkin. Karena bukan bilangan genap. Jadi ini 3, 2, 4. Nah, kalau ini 3, 4, berarti di sini hanya angka 2. Supaya genap ya. Berarti 2, 4, 2. Maka yang ini sudah juga 4 bilangan. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau angka puluhannya, angka ratusannya adalah angka 2. Kalau angka 2 berarti angka puluhannya angka berapa di sini? Tentu boleh angka 1, boleh angka 3 ya. Oke. Nah, apakah di sini juga nanti boleh angka 4? Coba kita lihat aja dulu. Saya tulis di sini. Ya. Berarti 2, 1. 2, 1 ini harus 4 supaya bilangan genap. Berarti 214. 2, 3 di sini harus berapa? 2 supaya bilangan genap. 2, 3, 2. 2, 4. Kan yang angka yang sisa kan harus hanya angka berapa? Angka 1 dan angka 3. 2, 4, 1, 2, 4, 3 itu bukan bilangan genap. Itu adalah bilangan ganjil. Sehingga dari angka 4 ini tentu tidak ada. Saya hapus saja ya. Nah, berarti totalnya ini adalah 2. Oke, yang terakhir adalah kalau angka ratusannya angka 4. Ya. Berarti di sini yang mungkin angka berapa? Angka 1, angka 3, terus di sini saya tulis saja angka 2. Berarti ini 4, 1, 2 ya, supaya genap ya. 4, 1, 2. Kemudian yang ini 4, 3, 2 ya. Oke, 4, 3, 2. Kalau di sini 4, 2, berarti kemungkinannya kan 1, 3. Tentu ini bukanlah bilangan genap. Jadi dari angka 2 ini tidak ada. Jadi kalau saya hapus pun ini tidak masalah. Ya, karena tidak ada bilangan genap yang kita bentuk dari situ.
Maka totalnya yang ini adalah berapa? 2. Sehingga total keseluruhan adalah yang ini tadi 4, yang ini tadi 4, yang ini adalah 2, yang ini adalah 2, maka total keseluruhan itu adalah 12. Sehingga banyak bilangan genap yang terdiri atas 3 angka dan berbeda yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, dan 4 ini banyaknya adalah 12. Oke, baik. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan dan buat contohnya tentang aturan penjumlahan. Semoga bisa kalian memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.